Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Kita memuji Tuhan, kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarik pasal yang kelima sampai dengan pasal yang keenam. Kita akan membaca 2 pasal pada hari ini sebagai renungan kita. Namun kita akan membaca ayat ke 19 dan 20 serta ayatnya yang ke 25 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Napis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan Hatipul, yakni Tilgat-Pilneser, raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Hala, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema yaitu tetaplah setia. Sekali lagi, tetaplah setia. Kitab 1 Tawarik pasal 5 sampai dengan pasal 6 ini menjelaskan kembali tentang silsilah keturunan Daud. Dan kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan suku Ruben. Kita melihat bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada mereka ketika mereka melakukan peperangan dan berseru kepada Allah. Itu semua terjadi karena mereka percaya kepada Allah, sehingga hidup saleh dan melakukan penyembahan yang benar akan membawa berkat ke dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Allah. Dan itu terbukti bagaimana orang Israel, terkhusus suku Ruben, ketika mereka melakukan peperangan, sekalipun jumlah mereka tidak begitu banyak, kita melihat bagaimana pertolongan Allah boleh memberkati kehidupan mereka. Di mana mereka ketika melakukan peperangan, mereka berseru kepada Allah, dan Allah mendengar seruan mereka dan menjawab setiap seruan mereka karena mereka percaya kepada Allah. Namun kita melihat di yang ke-25 sampai dengan ke-26, ketika mereka tidak taat kepada Allah dan melakukan penyembahan yang salah, dan itu membawa kutuk di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita melihat Bapak Ibu saudara terkasih, ketika mereka tidak setia di hadapan Allah, mulai berubah dan melakukan penyembahan berhala. Kita melihat yang ke-25, tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, ayat ke-26 dikatakan, maka Allah Israel menggerakkan Hatipul, sehingga dikatakan bahwa
mereka dibawa ke dalam pembuangan. Bapak Ibu saudara terkasih, belum lama mereka mengalami pembuangan. Namun akibat dari ketidaktaatan mereka harus kembali masuk ke dalam pembuangan. Suku Ruben, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kita melihat Bapak Ibu bagaimana kasih akan Allah begitu besar kepada umatnya. Ketika mereka berseru kepada Allah, ketika mereka mengalami perbudakan di Mesir, Allah mendengar seruan mereka dan mengutus Musa untuk boleh menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Belum lama mereka keluar, penulis Tawarik kembali menuliskan bagaimana sikap hidup yang berubah dari kehidupan mereka. Mereka melupakan Allah nenek moyang mereka yang telah memberkati mereka dan yang telah mengasihi mereka, memberikan kemenangan dalam setiap peperangan, sehingga mereka memiliki tanah pusaka untuk mereka tinggali, dan mereka memiliki budak untuk mulai mereka pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Namun itu tidak cukup untuk membuat mereka tetap setia kepada Allah, dan mereka berubah setia dan meninggalkan Allah nenek moyang mereka dengan mereka melakukan perzinahan dan menyembah kepada berhala, sehingga Allah murka dan Allah kembali menjatuhkan penghukuman kepada mereka dengan menggerakkan hati Pul, yaitu Tiglak-Pileser yang adalah raja Asyur, sehingga mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia memang terus menawarkan berbagai godaan kepada kita sampai pada hari ini. Barangkali hidup jauh dari Tuhan terlihat lebih mudah dan lebih cepat menguntungkan. Menghadapi tawaran-tawaran seperti itu, kita bisa gagal dan meninggalkan Tuhan. Namun hari ini firman Tuhan mau tegas berkata kepada kita, setiap hari juga akan membuka kemungkinan bagi hidup kita untuk meninggalkan Allah. Namun hari ini kita mau diajarkan kepada firman Tuhan bahwa kita harus dapat memilih kembali setia kepada Tuhan, sekalipun ada tawaran-tawaran sama seperti yang dialami oleh suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Ketika mereka setia kepada Allah, Allah mendengar seruan mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka. Namun ketika mereka tidak setia, kita melihat Bapak Ibu, mereka dibuang oleh Allah. Jangan sampai hidup kita mengalami hal demikian. Allah membuang dan membiarkan kita. Namun biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, bahkan berkat yang melimpah senantiasa mengalir dalam hidup kita, lewat kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Maka ketika kita berseru, Allah boleh mendengar dan menjawab seruan kita. Tetaplah setia dan nikmati pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Namun ketika kita sudah berubah setia, maka kutuk akan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang terus menguatkan hati kami untuk tetap setia di hadapan Tuhan Allah. Bagaimana suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye, ketika mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka berseru dan Allah mendengar dan menjawab seruan mereka. Namun ketika mereka berubah setia, Allah mendatangkan penghukuman atas hidup mereka. Bapa yang baik, biarlah kiranya berkat kasih karunia Tuhan boleh mengalir dalam hidup kami, dan ajar kami senantiasa setia di hadapan Tuhan Allah. Apapun situasi dan tawaran dunia yang berikan kepada kami tetap memilih untuk setia di hadapan Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, termulia nama-Mu. Kami berdoa dan berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.